Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video kali ini, kami kelompok 8 akan memaparkan sebuah artikel yang bertajuk Apakah Chatbot AI meningkatkan hasil belajar siswa? Bukti dari meta-analisis. Artikel ini bersumber dari British Journal of Educational Technology. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185. Kemudian rekan saya Alexa Nora Soraya dengan NPM akhir 164. Kemudian Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171. Selanjutnya Nirmala Nur Octavia dengan NPM akhir 166. Kemudian Ayunda Mentari dengan NPM akhir 168, dan yang terakhir Faizah Madiah dengan NPM akhir 193. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengantar atau perkenalan ke chatbot AI. Perkembangan teknik kecerdasan buatan atau AI yang pesat telah menyebabkan popularitas chatbot AI semakin meluas. Chatbot AI juga dikenal sebagai agen percakapan, yakni semacam program komputer dialog yang dapat melakukan percakapan seperti manusia menggunakan pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, jaringan saraf, pencarian informasi, pembelajaran mendalam, dan teknik AI lainnya. Jadi chatbot AI ini memiliki karakteristik interaktivitas, fleksibilitas, dan personalisasi yang dapat menangani permintaan pengguna dan kemudian memberikan respons dalam waktu nyata kepada pengguna melalui teks, suara, atau kombinasi keduanya. Dan ada berbagai macam chatbot AI yang tersedia secara online, yakni seperti ChatGPT, Siri dari Apple, kemudian Google Assistant, dan juga Amazon Lex. Ada perbedaan yang mencolok antara chatbot tradisional dan chatbot AI. Kalau chatbot tradisional itu disebut sebagai chatbot berbasis aturan yang hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dan memilih respons dari basis pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau chatbot tradisional masih memiliki banyak keterbatasan seperti ketidakmampuan untuk memahami niat pengguna dan memberikan panduan yang dipersonalisasi. Chatbot AI tidak hanya dapat menyimpan input pengguna, tetapi juga yang lebih penting, belajar dari input pengguna yang sebelumnya dan memungkinkan interaksi yang lebih baik. Selain itu, chatbot AI dapat meniru fungsi kognitif manusia, termasuk pemecahan masalah, penalaran kontekstual, prediksi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Chatbot AI ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, chatbot berbasis pembelajaran mesin, dan juga chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami, dan chatbot hibrid. Jadi chatbot berbasis pembelajaran mesin tradisional dapat memahami maksud pengguna, menyaring informasi yang tidak berguna, dan memberikan panduan yang berguna dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Kemudian yang kedua, chatbot berbasis pembelajaran mesin seringkali membutuhkan data dalam jumlah besar untuk pelatihan, namun mungkin sulit untuk menemukan basis data yang sesuai untuk pelatihan chatbot ini. Kemudian chatbot berbasis pemrosesan pengukuran alami yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin tingkat lanjut tidak hanya dapat belajar dari input pengguna sebelumnya, tetapi juga mengenali, menyimpulkan, dan menggunakan bahasa manusia. Selain itu, mereka dapat melakukan lebih banyak tugas seperti pengenalan maksud, analisis sentimen, dan deteksi emosi. Kalau chatbot hibrid telah diluncurkan dengan menggabungkan algoritma AI dan logika berbasis aturan. Mirip dengan chatbot berbasis aturan, chatbot hibrid dapat memecahkan masalah tertentu. Mereka juga dapat meniru fungsi kognitif manusia dan menangani masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, chatbot AI telah membuka kemungkinan keberhasilan terutama dalam pengembangan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran dari chatbot AI ini dalam dunia pendidikan. Alat pendidikan tradisional hanya menawarkan akses ke pengetahuan, sementara chatbot AI dapat berperan sebagai mitra, asisten, dan bahkan mentor dalam lingkungan belajar. Chatbot AI dapat membantu pelajar berlatih bahasa melalui interaksi seperti mitra manusia. Selain itu, chatbot AI dapat memberikan konten pembelajaran yang dipersonalisasi kepada pelajar, memberikan umpan balik dan bimbingan secara tatap muka. Chatbot AI ini juga dapat bertindak sebagai asisten untuk membantu guru membuat asesmen dinamis untuk setiap siswa.
mengurangi beban kerja dan juga tekanan guru. Nah, karena potensinya tersebut, chatbot AI telah banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu seperti matematika, psikologi, kedokteran, dan bahasa. Bukti menunjukkan bahwa chatbot AI dapat meningkatkan kinerja akademik siswa, menginspirasi minat belajar, meningkatkan motivasi belajar, dan juga keterlibatan dan kemandirian belajar. Selain itu, ditemukan bahwa siswa dapat meredakan kecemasan belajar dan stres saat menggunakan chatbot AI dalam proses pembelajaran. Namun, penting untuk dicatat bahwa efek dari chatbot AI ini mungkin lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. Dalam sebuah tinjauan sistematis, chatbot ditemukan memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa dan kepuasan subjektif. Namun, chatbot dapat membuat siswa mengalami efek kebaruan dan emosi negatif yang akan merugikan hasil belajar mereka. Tinjauan literatur lain menambahkan bahwa penggunaan chatbot dapat memfasilitasi pembelajaran bahasa siswa, tetapi mungkin meningkatkan beban kognitif siswa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada poin kinerja pembelajaran. Di sini kinerja pembelajaran didefinisikan secara operasional sebagai sejauh mana siswa dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang berharga dalam pembelajaran berbasis chatbot AI. Pengetahuan dan keterampilan pembelajaran umumnya dikaitkan dengan hasil intelektual. Sebagian besar literatur terkini tentang chatbot AI menemukan peningkatan kinerja pembelajaran dalam hal berbagai aspek, termasuk perolehan kosakata tes, mendengarkan tes, berbicara, keterampilan menulis, keterampilan tata bahasa, pengetahuan kesehatan masyarakat, pengetahuan budaya, konsep keperawatan, dan pengetahuan teknologi instruksional. Namun, penelitian terkini mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kinerja pembelajaran antara kelompok chatbot dan kelompok kontrol. Yang kedua, di poin kedua ada motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar secara operasional didefinisikan sebagai keinginan peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar untuk mendapatkan penghargaan eksternal ataupun perasaan kepuasan dan kesenangan yang melekat. Lalu motivasi belajar merupakan komponen utama dari hasil afektif emosional. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif chatbot AI terhadap motivasi belajar. Bukti menunjukkan bahwa chatbot AI yang mampu memberikan umpan balik berorientasi tujuan dapat memotivasi siswa untuk melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris dan keterampilan mendengarkan. Lalu di poin yang ketiga ada belajar efikasi diri. Nah, di sini efikasi diri dalam pembelajaran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keyakinan pembelajaran terhadap kapasitas mereka untuk melakukan perilaku yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan. Di sini keberhasilannya maksudnya keberhasilan akademis. Lalu efikasi diri dalam pembelajaran merupakan konstruk spesifik dari efikasi diri. Efikasi diri dalam pembelajaran merupakan faktor kontribusi yang signifikan terhadap hasil sosial emosional. Berbagai temuan telah disampaikan mengenai pengaruh chatbot AI terhadap efikasi diri dalam pembelajaran. Ada mahasiswa Korea yang menggunakan chatbot AI untuk mempelajari kosakata bahasa Inggris memiliki efikasi diri dalam pembelajaran yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Lalu demikian pula menemukan bahwa mungkin lebih efektif menggunakan chatbot AI untuk meningkatkan efikasi diri dalam pembelajaran mahasiswa dalam proses peninjauan. Lalu di poin selanjutnya ada poin minat belajar. Di sini minat belajar merupakan salah satu aspek utama dari hasil sosial emosional. Beberapa penelitian intervensi kuantitatif melaporkan bahwa chatbot AI dapat menginspirasi dan mempertahankan minat belajar siswa. Mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang menggunakan chatbot AI menunjukkan minat yang lebih besar dalam pembelajaran bahasa Inggris dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan chatbot AI. Umpan balik dari chatbot AI dapat lebih efektif untuk meningkatkan minat belajar calon guru daripada umpan balik yang ditulis manusia secara daring. Selain itu, chatbot AI dapat membantu mempertahankan minat situasional siswa sekolah dasar dalam membaca ekstensif.
sistem berbasis chatbot dapat menawarkan umpan balik afektif kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu mempertahankan minat siswa. Lalu selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan dalam penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai emosi negatif pelajar berupa ketegangan, kegelisahan, dan keraguan diri akibat kesulitan dan tekanan belajar. Emosi termasuk kecemasan, sangat terkait dengan hasil sosial emosional. Penggunaan chatbot AI ditemukan dapat meredakan kecemasan belajar. Chatbot AI dapat mengurangi tingkat kecemasan siswa sekolah menengah dalam pembelajaran bahasa asing. Lalu mahasiswa universitas yang menggunakan intervensi yang disampaikan oleh chatbot melaporkan kecemasan dan depresi yang jauh lebih sedikit daripada sekelompok kontrol. Lalu yang terakhir, yaitu ada poin nilai yang dirasakan dari pembelajaran. Di sini, nilai pembelajaran yang dirasakan peserta didik secara operasional didefinisikan sebagai persepsi peserta didik terhadap nilai konten dan aktivitas pembelajaran dalam pembelajaran berbasis teknologi dalam penelitian ini. Hasil sosial emosional terkait erat dengan nilai pembelajaran yang dirasakan. Lalu bukti yang ada menunjukkan bahwa chatbot AI dapat meningkatkan nilai pembelajaran yang dirasakan. Misalnya, mahasiswa merasakan pentingnya menyerap dan memperoleh pengetahuan dalam lingkungan pembelajaran berbasis chatbot. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Badan penelitian yang ada menunjukkan bahwa chatbot AI dapat mempengaruhi hasil pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Chatbot AI dapat memberikan dampak yang kuat pada hasil pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah. Misalnya, di sekolah dasar yang menggunakan chatbot pintar memperoleh hasil yang jauh lebih baik dalam ujian dibanding mereka yang berada di dalam kelompok kontrol. Siswa di sekolah menengah Yunani juga melaporkan bahwa chatbot AI dapat membantu mereka mempelajari konten budaya dan bahasa. Demikian pula chatbot AI dapat memberikan dampak yang signifikan pada siswa di pendidikan tinggi. Chatbot pendidikan dapat meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa dalam proyek berbasis tim. Selanjutnya, durasi intervensi. Penelitian sebelumnya telah meneliti efek chatbot AI pada hasil pembelajaran dalam durasi pendek. Setelah menggunakan chatbot AI selama 40 menit, mahasiswa sarjana tahun pertama menunjukkan minat yang lebih besar dalam belajar. Mahasiswa keperawatan yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis chatbot AI dalam eksperimen 2 minggu dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan daripada mereka yang tidak menggunakan chatbot AI. Peneliti juga melacak efek chatbot AI pada hasil pembelajaran dalam jangka waktu yang lama. Pembelajar IFL meningkatkan keterampilan berbicara mereka setelah 10 minggu mengobrol dengan chatbot AI. Melalui penggunaan chatbot AI selama 16 minggu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam keterampilan tata bahasa Inggris mahasiswa. Metode penelitian. Yang pertama ada pencarian literatur. Meta-analisis ini dilakukan berdasarkan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis atau PRISMA. Pada tanggal 4 Januari 2023, para peneliti melakukan pencarian literatur yang luas dan teliti dalam basis data akademis daring termasuk Elsevier, Web of Science, Trailer and Francis, Wiley, and Springer. Selanjutnya ada pemilihan studi. Peneliti mengumpulkan 24 studi yang memenuhi kriteria inklusi. Dua peneliti secara independen melakukan penilaian kualitas setiap studi menggunakan daftar periksa penilaian kualitas yang divalidasi oleh Kemet dan kawan-kawan. Daftar periksa tersebut terdiri dari 14 item yang dapat digunakan untuk mengevaluasi semua bagian studi empiris, misalnya desain studi, ukuran sampel, dan analisis statistik. Keandalan antar penilaian adalah 0,93. Ketidaksepakatan pada penilaian kualitas didiskusikan dan diselesaikan oleh dua penulis. Selanjutnya ada studi coding. Meta-analisis ini mengkoding durasi intervensi sebagai intervensi pendek.
jika lebih pendek dari 10 minggu, atau intervensi panjang, lebih lama dari 10 minggu. Keandalan antar pengkodingan adalah 0,94 yang menunjukkan kesesuaian yang baik antara kedua peneliti. Ketidaksepakatan mengenai kode didiskusikan dan diselesaikan oleh dua peneliti. Selanjutnya, statistical analysis. Kami melanjutkan dengan melakukan analisis moderator untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor dapat memoderasi efek chatbot AI pada hasil pembelajaran. Mayoritas meta-analisis sebelumnya menemukan bahwa durasi intervensi dan tingkat pendidikan dapat memoderasi efek teknologi pendidikan pada hasil pembelajaran secara signifikan. Dengan demikian, kami berhipotesis bahwa durasi intervensi dan tingkat pendidikan dapat bertindak sebagai moderator yang mungkin dalam meta-analisis ini. Pada akhirnya, para peneliti melakukan uji bias publikasi dan analisis sensitivitas. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai pengaruh chatbot AI pada hasil belajar siswa. Semakin besar angka ukuran efek, maka semakin besar pula dampaknya pada aspek yang diukur. Aspek yang pertama yaitu kinerja pembelajaran. Chatbot AI memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja siswa dalam pembelajaran. Dengan ukuran efek sebesar 1,028, nilai ukuran efek di atas 1,0 menunjukkan bahwa penggunaan chatbot AI memberikan peningkatan yang signifikan pada kinerja siswa dalam memahami dan menguasai materi yang dipelajari. Aspek yang kedua yaitu motivasi. Penggunaan chatbot AI dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dengan ukuran efek sebesar 1,020, ukuran efek yang mendekati 1,0 memberikan tanda bahwa chatbot AI mampu secara signifikan membantu siswa lebih termotivasi dan semangat untuk belajar. Aspek yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah efikasi diri. Chatbot AI juga berkontribusi pada peningkatan efikasi diri, yaitu keyakinan siswa terhadap kemampuan mereka sendiri. Dengan ukuran efek sebesar 1,206, angka ini menunjukkan bahwa chatbot AI memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan motivasi dan kinerja pembelajaran. Efikasi diri ini penting karena efikasi diri dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan lebih mampu mengatasi tantangan dalam belajar. Aspek selanjutnya yaitu minat. Chatbot AI dapat meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran dengan ukuran efek sebesar 1,084. Nilai ini berarti bahwa chatbot AI mampu membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam materi pembelajaran yang penting untuk memastikan keberlanjutan mereka dalam belajar. Selanjutnya yang kelima, nilai pembelajaran yang dirasakan. Siswa yang menggunakan chatbot AI merasakan nilai atau manfaat pembelajaran yang lebih tinggi dengan ukuran efek sebesar 1,397. Ukuran efek yang cukup besar ini menandakan bahwa mereka yang menggunakan chatbot AI merasa bahwa pembelajaran mereka lebih bermakna dan bernilai, yang juga dapat meningkatkan kualitas dari hasil belajar. Yang terakhir, yaitu aspek kecemasan. Chatbot AI ternyata juga dapat membantu mengurangi kecemasan mahasiswa. Chatbot AI ternyata mampu mengurangi kecemasan siswa saat belajar dengan ukuran efek sebesar 0,715. Meskipun efek ini lebih kecil dibanding poin-poin lainnya, pengurangan kecemasan tetaplah penting, terutama bagi siswa yang merasa cemas terhadap ujian atau tugas. Mengurangi kecemasan dapat membantu siswa menjadi lebih tenang dan fokus. Dari 6 aspek
tersebut, kita dapat simpulkan bahwa chatbot AI ini ternyata menunjukkan efek yang lebih kuat pada siswa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti universitas, yaitu pada mahasiswa, dan juga lebih efektif untuk mahasiswa dibandingkan dengan para siswa yang masih sekolah. Dan juga chatbot AI ini lebih efektif digunakan dalam intervensi yang durasinya kurang dari 10 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa durasi intervensi dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi seberapa besar dampak yang diberikan oleh chatbot AI terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, saya akan membahas bagian diskusi. Nah, siswa yang dibantu oleh chatbot AI itu dapat mencapai kinerja pembelajaran yang lebih baik, di mana temuan ini semakin mendukung gagasan bahwa chatbot AI itu dapat meningkatkan kinerja pembelajaran. Chatbot AI itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat meningkatkan efikasi diri dalam belajar secara signifikan, dan dapat sangat menginspirasi mendukung belajar siswa. Penggunaan chatbot AI itu juga dapat meningkatkan persepsi siswa terhadap nilai pembelajaran. Namun, temuan ini itu tidak ditemukan di kalangan siswa sekolah dasar dan menengah, di mana teknologi pendidikan itu memiliki dampak yang lebih besar pada siswa dibandingkan siswa sekolah dasar dan menengah. Nah, durasi penggunaan chatbot AI itu memiliki efek signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dalam intervensi siswa itu merasa senang dan tertarik dengan penggunaan chatbot AI, yang untuk sementara meningkatkan minat, motivasi, dan kinerja belajar mereka. Setelah efek kebaruan chatbot AI ini menghilang, mungkin akan sulit siswa untuk mempertahankan belajar, memiliki motivasi, dan berprestasi baik di pembelajaran basis chatbot. Selain itu, siswa juga cenderung mengalami kelebihan informasi saat menggunakan chatbot AI dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal ini itu dapat mengalihkan perhatian mereka dari pembelajaran yang didukung chatbot, yang berujung pada kinerja pembelajaran yang buruk, serta durasi penggunaan chatbot itu merupakan isu penting yang harus menjadi fokus penelitian di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Di sini ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama adalah temuan utama, lalu yang kedua adalah kontribusi utama. Nah, untuk yang temuan utama ini, meta-analisis ini bertujuan untuk memadukan temuan dari beberapa studi empiris guna mengidentifikasi dampak chatbot AI pada hasil pembelajaran. Hasil kami ini menunjukkan bahwa chatbot AI dapat memiliki dampak besar pada hasil pembelajaran siswa dalam hal kinerja, motivasi, minat, efikasi diri, dan nilai pembelajaran yang dirasakan serta kecemasan. Lalu yang kedua adalah kontribusi utama, yang dimana studi ini memberikan kontribusi penting terhadap penelitian tentang chatbot AI dengan menunjukkan bahwa chatbot AI ini memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembelajaran, motivasi, minat, efikasi diri, kecemasan, dan nilai pembelajaran yang dirasakan siswa. Selain itu, studi ini mengidentifikasi pendidikan, tingkat, dan durasi yang dapat memoderasi dampak chatbot AI pada hasil pembelajaran. Lalu ada limitation atau keterbatasan. Di sini meta-analisis ini memiliki beberapa keterbatasan, ada 4, yaitu yang pertama adalah penelitian ini harus mengecualikan beberapa penelitian empiris karena penelitian tersebut tidak menyediakan data statistik yang memadai untuk penghitungan ukuran efek, misalnya rata-rata dan simpangan baku dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hal ini berpotensi mengubah hasil meta-analisis. Lalu yang kedua adalah terdapat bias publikasi dalam meta-analisis ini karena penelitian dengan hasil negatif lebih mungkin ditolak daripada penelitian dengan hasil positif. Lalu yang ketiga adalah kami tidak menyertakan beberapa publikasi terkait karena basis datanya tidak dapat diakses. Lalu yang terakhir, yang keempat, karena keterbatasan data statistik yang disediakan oleh publikasi yang disertakan, kami tidak dapat mengeksplorasi pengaruh moderator lain seperti konteks penggunaan chatbot, lokasi pembelajaran, jenis kelamin, budaya, jenis chatbot AI, dan aktivitas pembelajaran. Suggestion atau saran. Di sini ada 2 suggestion. Untuk yang pertama adalah untuk desainer chatbot AI, lalu yang kedua untuk penelitian selanjutnya.
Nah, saran untuk desainer chatbot AI, ada beberapa saran untuk perancang chatbot AI. Karena penelitian ini menunjukkan efek chatbot AI pada keterlibatan belajar, perancang chatbot AI dapat mendorong interaksi siswa chatbot dan keterlibatan belajar dengan melengkapi chatbot AI dengan avatar mirip manusia. Mengingat peran penting chatbot AI dalam meredakan kecemasan belajar, perancang chatbot AI dapat melengkapi chatbot AI ini dengan kecerdasan emosional sehingga mereka dapat mengenali keadaan emosional siswa, mengekspresikan empati, dan memberikan bimbingan efektif. Mereka mungkin lebih berguna bagi siswa untuk meredakan kecemasan belajar. Temuan kami juga meminta perancang chatbot AI untuk menambahkan elemen gamifikasi ke chatbot AI yang dapat efektif untuk meningkatkan kinerja, minat, dan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua adalah saran untuk penelitian selanjutnya, yang dimana penelitian di masa mendatang sebaiknya mempertimbangkan hasil pembelajaran dan dampak negatif. Banyak penelitian yang menyoroti dampak positif penggunaan chatbot AI dalam pendidikan, namun beberapa penelitian menemukan bahwa pengguna merasa frustasi dan kehilangan motivasi belajar saat menggunakan chatbot AI untuk melatih keterampilan komunikasi. Relatif sedikit penelitian yang melaporkan dan menganalisis dampak negatif chatbot AI terhadap hasil belajar siswa. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efek positif dan negatif penggunaan chatbot AI dalam pendidikan akan bermanfaat untuk memberikan evaluasi yang lebih komprehensif tentang potensi penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Analisis moderasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efek chatbot AI. Dengan demikian, penting untuk menyelidiki apakah beberapa variabel dapat memoderasi efek chatbot AI pada hasil belajar siswa. Misalnya, penelitian masa depan dapat memeriksa apakah ada perbedaan gender dan budaya yang signifikan dalam hasil belajar yang didukung chatbot AI. Selain itu, siswa dengan ciri kepribadian yang berbeda dapat memiliki gaya belajar yang berbeda. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi jenis pelajaran apa yang paling diuntungkan dari pembelajaran yang didukung oleh chatbot AI. Lebih jauh akan menarik untuk membandingkan jenis chatbot AI mana yang dapat bekerja paling baik dalam pendidikan. Penting untuk dicatat bahwa hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh konteks penggunaan chatbot AI, yang dimana penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami peran moderasi konteks penggunaan chatbot AI. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.